Halo semuanya, saya sudah lama tidak buat video. Ini saya buat video baru karena saya terima begitu banyak pesan dari teman-teman. Dan juga memang fakta, banyak hal yang kita perlu bahas tentang alam saat ini di Indonesia. Pertama, kita semua tahu, kalau kita berinvestasi dalam usaha perlindungan alam, kita sebenarnya investasi untuk masa depan kita sendiri, masa depan yang aman dan nyaman. Sebaliknya, kalau kita berinvestasi dalam kerusakan alam, atau melalui kegiatan yang merusak alam, ya tentu saja kita akan menuju bencana seperti yang kita lihat sekarang dengan saudara-saudara di Sumatera yang kesusahan. Kita tidak bahas lagi satwa atau hutan, kita bahas saudara-saudara yang terdampak. Saya akan jujur, selama 27 tahun berjuang di Indonesia dengan Yayasan Kalawet, walaupun menjadi mitra dari Kementerian Kehutanan, walaupun dapat banyak sekali dukungan dari masyarakat Indonesia, kami selama ini cukup dicuekin oleh Kementerian Kehutanan, oleh Menteri Kehutanan sebelumnya. Jangankan hanya dicuekin, selama 9 tahun terakhir di masa jabatan Menteri yang sebelumnya, 9 tahun, kami tidak hanya dicuekin, kami ditekan, perizinan kami tidak diperpanjang. Dan bahkan kami dibatasi atau kami dilarang post di media sosial hal-hal yang tidak disukai oleh kementerian tentang konservasi. Gawat ya. Jadi dialog antara Kalawet atau NGO, karena tidak hanya Kalawet, dan Kementerian Kehutanan pada saat itu hampir terputus. Tidak jalan sama sekali sebenarnya. Baru 1 tahun terakhir, baru 1 tahun, itu bisa ada komunikasi dengan Kementerian Kehutanan dan mitra dia sendiri atau NGO-NGO lain seperti Kalawet. Baru 1 tahun, di mana kami bisa menyampaikan masukan, saran, minimal diskusi. Dan baru kemarin Pak Menteri Kehutanan datang ke sini dan itu menjadi momentum di mana beliau mau mendengarkan secara langsung masukan, saran, sudut pandang dari Kalawet tentang situasi alam di sini. Tetapi masukan juga tentang strategi untuk melindungi misalnya kawasan konservasi, menggunakan pesawat ringan misalnya. Saya ajak pun beliau terbang untuk melihat dari atas lubang batu bara yang tidak direklamasi di mana-mana, sawit yang tumbuh di kawasan hutan. Bekas tambang tidak pernah ditutup, batu bara jadi danau. Jadi secara alaminya orang hutan hanya ada di sebelah sini Sungai Barito. Secara alaminya tidak pernah ada di sebelah kiri. Oke. Ini harus dipertahankan ya. Betul. Ini nanti bisa kita data ini dengan pesawat reklamasi, ya. Koordinatnya berapa? Betul. PPKH punya siapa? Mayoritas Pak di sini nggak direklamasi. Yang satu direklamasi tapi tidak ditanam, cuma ditutup begini karena batas dengan kawasan kami. Itu camp ranger-rangernya yang lakukan patroli. Oke. Di sini penuh orang hutan Pak. Tapi seperti yang danau itu yang ini ya? Danau itu yang punya masyarakat itu yang kita ceritain itu. Pesawat bisa turun di situ. Ada pulau hutannya ini. Habis itu kita melihat di depan semua sawit Pak. Yang PT yang Papa bilang tadi malam mungkin ilegal karena di hutan produksi dan APK. Itu yang di depan. Jadi sana Sungai Barito, sawit semua di sana yang menjadi barier, yang menjadi satuannya terkurung. Nah, hutan yang sekunder itu karena terbakar di 2015 ada 400 hektar. Ya. Kami udah bebasin juga dan disitulah pakai pesawat yang kami lempar buah. Segala itu untuk membantu regenerasi buah dan biji-bijian. Sudah ada perubahan belum? Mulai kelihatan itu kelihatan. Karena itu sudah ada kanopi dan vegetasi kan, bukan blank. Kanopinya sekitar 11 meteran. Jadi tanah suburnya di bawah udah ada. Jadi beliau bisa melihat dengan jelas dan kita juga bisa diskusi dengan dasar yang sangat jelas. Ini komunikasi sesuatu yang terserang juga pertama kali terjadi selama saya di Indonesia. Baru kali ini
secara buka-bukaan antara empat mata bicara jujur situasi di lapangan dengan seorang menteri kehutanan untuk bahas bagaimana ke depannya. Tentu saja itu melahirkan di kami sedikit optimisme karena fungsi NGO memang harus berbuat nyata di lapangan seperti program kami dengan masyarakat di sini misalnya atau di Sumatera Barat, harus teriak tetapi tidak asal teriak dan tidak hanya teriak. Pada saat tertentu kita harus mampu juga memberi saran, masukan, solusi bagi siapa saja, apalagi kepada seorang menteri yang bisa mengambil kebijakan. Dan itulah yang Kak Alawet lakukan kemarin, jadi momentum yang sangat penting. Dan kami sebaiknya memberi semua yang kami punya, sudut pandang sekali lagi dan saran. Tapi kami juga menyadari, mau Pak Menteri, mau NGO yang terlibat, sendiri tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus ada penegakan yang jauh lebih dengan instansi terkait, karena banyak kegiatan ilegal juga yang merajalela. Dan juga ada kebijakan, harus ada juga dari Presiden pun hal-hal yang mungkin dapat dirubah kalau kita memang fokus dan nomor satu menjadi alam kita di Indonesia yang kita harus lestarikan. Tapi untuk pertama kalilah dapat dibahas secara terbuka, dan itu sekali lagi sesuatu yang saya rasa waktu itu perlu saya sampaikan karena itu update penting, belum pernah terjadi sebelumnya. Kita akan lihat ke depan akan terjadi seperti apa. Apabila Yayasan Kak Alawet dibutuhkan, kami akan siap membantu kalau benar-benar ke arah yang kami rasa itu tepat untuk konservasi. Tapi kita harus juga ingat, kerusakan terjadi itu selama beberapa dekade. Dan tidak mungkin dalam 6 bulan, 1 tahun itu menyelesaikan semuanya. Kita juga harus berinvestasi dalam waktu. Yayasan Kak Alawet akan terus memberi saran, masukan kepada siapa saja yang mau dengar, mengingatkan pihak tertentu juga tentang pentingnya kita saat ini menjaga alam hutan tersisa untuk generasi-generasi mendatang. Saya rasa alam sudah cukup mengingatkan kita akhir-akhir ini. Ya demikian update dari saya, karena itu sekali lagi itu pertama kali jadi dalam sejarah Kak Alawet. Saya merasa waktu itu penting banget sama share sama kalian semua. Terima kasih banyak untuk dukungannya dan marilah kita bersama lestarikan alam untuk masa depan kita. Bye-bye.